Halo teman-teman pejuang PTN, kembali lagi bersamaku Oliver Hotlas. Oke, kali ini ada lagi nih universitas yang membuka jalur prestasi selain dari SNMPTN. Oke, di sini universitas yang aku maksud adalah Universitas Diponegoro yang ada di Semarang. Oke, di sini Universitas Diponegoro ini membuka dua jalur prestasi, yaitu jalur PSSB dan yang kedua jalur SBUB. Nah, pertama kita akan bahas dulu jalur PSSB. Oke, jalur PSSB ini adalah penerimaan seleksi siswa berpotensi adalah jalur penerimaan sarjana terapan pada sekolah vokasi dan juga D3 PSDKU. D3 diploma, PSDKU ini adalah program studi di luar kampus utama, berarti seperti cabangnya gitu. Berarti nanti kuliahnya bukan yang di Tembalang atau di kampus utamanya Undip. Melalui prestasi akademik atau nilai rapor dan juga prestasi yang mendukung. Nah, berarti jalur PSSB ini adalah untuk sekolah vokasi D3 dan juga D4. Nah, persyaratannya itu adalah yang pertama, siswa-siswi yang lulus tahun 2021 dan yang akan lulus tahun 2022. Nah, bagi teman-teman yang mungkin gap year di 2021 boleh banget nih coba jalur PSSB Undip. Yang kedua, akreditasi sekolah minimal B. Dan yang ketiga, mengikuti persyaratan sesuai pada program studi tertentu. Nah, di sini juga ada tata cara pendaftaran. Peserta membuat user pendataan menggunakan email. Nanti ada tulisan klik di sini, itu teman-teman klik. Lalu peserta memilih jalur pilihan PSSB. Lalu peserta membayar biaya pendaftaran pada bank yang ditunjuk, yaitu Bank BNI, BRI, BTN, dan juga Mandiri. Nanti pencet klik di sini untuk cara atau proses pembayarannya itu atau panduan. Selanjutnya, peserta mengisi data rapor berupa nilai pengetahuan dan prestasi lain melalui sistem. Berarti teman-teman bisa mengisi rapor itu setelah melakukan pembayaran. Lalu, peserta wajib mencetak hasil formulir pendaftaran online. Selanjutnya, peserta wajib mengumpulkan berkas pendaftaran ke panitia. Nah, jadi teman-teman kalau udah siap nih atau udah permanenin data di PSSB Undip, itu teman-teman print formulirnya lalu dikirim ke Undip. Nah, yang bakalan dikirim itu adalah fotokopi nilai rapor semester 1 sampai semester 5 yang akan lulus tahun 2022. Sedangkan yang lulus tahun 2021 itu rapornya dari semester 1 sampai semester 6. Lalu fotokopi ijazah atau SKL bagi lulusan 2021. SKL ini adalah surat keterangan lulus. Selanjutnya, formulir hasil isian pendaftaran online, sertifikat kejuaraan atau prestasi lainnya jika ada. Nah, di sini untuk PSSB Undip ini, prestasi atau sertifikat itu bersifat opsional, jadi nggak wajib. Selanjutnya, semua dokumen dimasukkan ke dalam stock map berwarna merah muda atau pink. Harus menggunakan stock map ya teman-teman, warna merah muda atau pink. Lalu pada lembar stock map masing-masing individu ditempel alamat pelamar atau siswa. Semua dokumen dikirim via ekspedisi atau kurir, tidak perlu datang secara langsung ke panitia PSSB Gedung ICT Kampus Undip Jalan Profesor Sudarto SH Tembalang Semarang 5275. Nah, di sini dia kalender pendaftarannya itu untuk pendaftaran online udah dibuka nih dari tanggal 8 Februari sampai 6 Mei 2022. Jadi teman-teman mungkin amin-aminnya ya kalau nggak lolos SNMPTN boleh banget nih nyoba jalur ini. Tapi kalau teman-teman yang udah dapat kuota SNMPTN boleh juga kok coba jalur ini. Tapi kalau udah diterima di SNMPTN nggak bisa ditolak ya. Lalu pembayaran pendaftaran itu dari 8 Februari sampai 6 Mei 2022. Pengiriman berkas pendaftaran yang tadi yang ada fotokopi rapor itu dikirim dari 8 Februari sampai 6 Mei 2022. Nah, untuk pengumuman hasilnya itu di tanggal 25 Mei 2022. Ini cukup lama sih, 3 bulan, jadi teman-teman boleh nih untuk mendaftar di PSSB Undip. Nah, untuk biaya pendaftarannya itu sebesar Rp250.000. Catatannya di sini segala bentuk biaya pendaftaran yang telah disetorkan ke Undip tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Nah, selanjutnya kita masuk ke jalur yang kedua tadi aku sebutin, yaitu jalur SBUB. Jalur SBUB ini adalah seleksi bibit unggul berprestasi. Jadi di sini teman-teman bisa nih di SBUB ini milih S1 atau sarjana dan juga bisa milih vokasi D3 baik D4. Jadi ini bebas milih apapun jurusannya. Nah, di sini persyaratannya itu adalah lulusan 3 tahun terakhir, yaitu 2020,
2021 dan 2022 SMA, MA, SMK, MAK. Nah, bedanya dengan PSSB itu hanya bisa 2 tahun belakangan, yaitu dari 2021 dan 2022. Sedangkan di SBUB Undip ini dia 3 tahun belakangan, yaitu 2020, 2021, dan juga 2022. Dan di sini memiliki nilai rata-rata rapor per semester 70 dari skala 100. Lalu lulus ujian sekolah, tidak pernah tinggal kelas, pilihan program studi sesuai persyaratan asal SMA, MA, SMK, dan juga MAK. Nah, di sini ada tata cara pendaftaran. Peserta membuat user pendaftaran menggunakan email, klik di sini. Peserta memilih jalur pilihan SBUB, membayar biaya pendaftaran pada bank yang dituju, Bank BNI, BRI, BTN, Mandiri. Lalu peserta mengisi prestasi, bakat, dan mencetak kartu pendaftaran. Peserta mengumpulkan berkas pendaftaran via ekspedisi atau kurir, tidak perlu datang secara langsung. Melihat pengumuman hasil seleksi berkas secara online untuk pengumuman tahap pertama, jadi ada tahapannya. Mengikuti tes seleksi bakat dan wawancara secara daring bagi peserta yang lolos seleksi berkas atau administrasi. Jadi di sini ada 2 tahap pendaftaran, yaitu pertama itu teman-teman ngisi data, atau ibaratnya itu administrasi. Kalau teman-teman lulus administrasi, nanti ada seleksi bakat dan juga ada wawancara. Lalu persyaratan yang harus dikumpulkan nih ke Undip yang pertama itu pas foto terakhir berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar, fotokopi ijazah atau SKL bagi lulusan 2020 dan 2021, fotokopi identitas diri KTP atau SIM atau kartu pelajar, fotokopi rapor semester 1 sampai 6 itu bagi lulusan tahun 2020 dan juga 2021. Untuk tahun 2022 itu semester 1 sampai semester 5. Lalu kartu tanda peserta pendaftaran diperoleh dari website pendaftaran. Lalu formulir peserta pendaftaran diperoleh dari website pendaftaran. Fotokopi sertifikat prestasi. Semua dokumen dikirim via ekspedisi atau kurir, tidak perlu datang secara langsung. Itu alamatnya di Panitia SBUB Gedung ICT Kampus Undip, Jalan Profesor Sidarto SH Tembalang, Semarang 50275. Berkas dimasukkan dalam stop map dengan warna sesuai ketentuan di bawah ini dan ditempelkan tabel checklist di depan stop map dengan ketentuan, klik di sini. Jadi ada ketentuan untuk pengiriman berkasnya. Nah, di sini kan dia ada beberapa jalur prestasi nih. Untuk yang jalur olahraga itu stop mapnya berwarna merah tua. Untuk jalur seni itu berwarna biru, jalur keagamaan seperti tahfiz dan hafalan Alkitab itu berwarna hijau, lalu jalur sains dan teknologi atau jalur sosial humaniora itu berwarna kuning. Catatannya, stop map bagian depan ditempeli kartu tanda peserta yang diperoleh saat cetak kartu pendaftaran. Belakang cover ditempelkan tabel checklist, diklik di sini. Nah, untuk klik checklistnya itu seperti ini. Oke. Di sini untuk pilihan kelompok program studinya itu teman-teman boleh memilih 2 program studi sesuai bidang jurusan teman-teman di SMA, MA, IPA, IPS atau bahasa, dan juga di SMK setara IPA, IPS atau bahasa. Nah, di sini kan tadi SBUB itu dia untuk prestasi. Jadi teman-teman yang mungkin nggak punya prestasi atau kejuaraan itu, mau maaf banget nggak bisa daftar di jalur SBUB ini ya. Teman-teman hanya bisa mendaftar jalur PSSB yang khusus sekolah vokasi. Nah, untuk tingkat atau level kejuaraannya itu, untuk yang tingkat internasional itu boleh dari juara 1, 2, dan 3, tingkat nasional dari juara 1, 2, dan 3, dan tingkat provinsi hanya bisa untuk juara 1, tingkat kota nggak bisa mendaftar. Lalu untuk lembaga penyelenggara kejuaraannya itu, untuk jalur olahraga itu oleh Komite Olahraga Nasional seperti BOPI, PBSI, Perpakni, Forki, Bapomi, Bapopsi, IPSI, PLTI, PRSI, PTMSI, PBTI. Lalu untuk jalur seni, Saintek, Sosum, itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, kementerian lain yang relevan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, serta kompetisi Saintek, Sosum yang dilaksanakan oleh Undip. Lalu jalur keagamaan oleh lembaga keagamaan. Nah, di sini ada kategori prestasi atau kejuaraannya, teman-teman boleh lihat. Oke, untuk kalender pendaftarannya itu untuk pendaftaran online itu dari 8 Februari sampai 20 Maret 2022. Pengiriman berkas itu tanggal 8 Februari sampai 20 Maret 2022. Lalu pengumuman hasil seleksi berkas yang tahap pertama tadi itu 8 April 2022.
Lalu seleksi bakat dan wawancara, itu tahap kedua, itu di tanggal 12 April sampai 18 April 2022. Dan pengumumannya itu yang lolos itu tanggal 26 April 2022. Jadi pengumuman lebih dahulu itu adalah pengumuman jalur SBUB. Sedangkan jalur PSSB itu, dia pengumumannya itu di bulan Mei tanggal 25. Oke, untuk biaya pendaftaran SBUB dan PSSB ini sama, yaitu sebesar Rp250.000. Dan dengan catatan segala bentuk biaya pendaftaran yang telah disetorkan ke Undip tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Jadi di jalur PSSB itu hanya bisa untuk sekolah vokasi, yaitu dari D3 dan juga D4, dan tidak wajib menggunakan prestasi. Sedangkan di jalur SBUB Undip itu dia wajib mempunyai prestasi, dan juga itu bisa memilih S1 atau juga sekolah vokasi D3 dan juga D4. Jadi lebih luas aksesnya itu di jalur SBUB. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu informasi yang dapat aku sampaikan. Mungkin teman-teman yang punya kendala boleh komen di bawah. Aku bakalan coba jawab semampu aku dan juga berdasarkan pengalaman aku mendaftar di jalur ini. Oke, mungkin itu informasi yang dapat aku sampaikan. Semangat pejuang PTN!